Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita nih tentang kerendahan hati. Ngomong soal kerendahan hati ini ya, memang tidak semua manusia punya kerendahan hati. Tidak semua orang punya kerendahan hati. Orang yang punya kerendahan hati itu orang yang betul-betul jiwa-jiwa yang mengerti tentang arti kehidupan. Apa arti kehidupan sebenarnya? Kita mungkin beberapa hari ini ada kejutan dari seorang tokoh Indonesia yang menghina penjual minuman ya. Setinggi apapun jabatanmu, sepopuler apapun kamu di satu negara, bahkan mungkin sedunia, tapi kalau kamu tidak punya kerendahan hati, percuma semuanya, itu percuma. Itu kesia-siaan belaka. Apa yang dicari sih dengan menghina orang yang kecil, rakyat yang papa? Tapi bukan cuma beliau aja, banyak juga kita ini diantara kita yang suka menghina orang lain. Kalau kita suka menghina orang lain, sama dengan kita menghina Tuhan. Sadar itu. Kita menghina orang sama dengan kita menghina Tuhan. Kamu bisa menghina Tuhan? Sanggupkah kamu menghina Tuhan? Bahaya bener loh kalau kita tuh menghina orang lain. Artinya kita menghina Tuhan, ciptaan Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang mau menjadi orang yang rendahan. Tidak ada orang yang mau jadi orang miskin. Kalau ditanya setiap manusia yang lahir di dunia ini, tidak ada yang mau menjadi orang miskin. Tidak ada. Terus kenapa kita menghina orang lain? Seakan-akan kita yang punya dunia ini. Kita menghina orang itu, kita benar-benar menghina Tuhan loh. Ngeri loh. Jangan sombong. Hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya hidup kita ini. Kalau kita mau pikir ya, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sombong. Kalau kita sombong dan kita menghina orang lain, kita merasa diri kita, apalagi kita menjabat, punya jabatan, kita merasa bahwa kita udah yang paling hebat. Kita merasa kita yang paling hebat. Kita yang hebat. Kita punya kekuasaan. Saya sambil parkir ya. Kanan full. Hanya orang sombong yang mau menghina orang lain. Apalagi orang yang susah ya hidupnya. Dia dengan menjual Kanan dikit. kiri kanan, dia kepontal-pontal untuk menjual. Berusaha menjual untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Terus kita hina begitu. Aduh, jahat, betul-betul itu jahat. Jahat. Jangan kamu merasa kamu ada di posisi, apalagi dekat dengan presiden, terus
sombong. Kamu merasa kamu punya jabatan, kemudian kamu boleh bersikap seenaknya pada orang lain dengan menghina orang lain. Semakin orang yang semakin takut akan Tuhan, atau orang yang punya satu intimasi dengan Tuhan, itu dia tidak akan menghina. Dia tidak akan menghina orang lain. Bahkan kasihnya begitu besar untuk sesama. Seseorang dikatakan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan karena dia rajin berpuasa, karena dia melakukan mujizat-mujizat, karena dia seorang penyembah yang luar biasa. Wow, keren itu. Tidak. Kita bukan cari perkenanan hati manusia, tapi bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, ada sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, tapi kita lakukan. Kasih yang besar bagi sesama. Kita mau melihat penderitaan orang lain, menolong penderitaan orang lain. Bukan menghina, bukan menghujat orang lain. Mulut yang dikasih Tuhan buat kita, saat ini kita masih dikasih kesehatan. Mulut kita masih bisa berbicara. Mulut ini harusnya kita pakai bukan menghina orang lain atau menghujat orang lain, tetapi mulut yang kita diberi sama Tuhan ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini punya kedudukan bagus ya, mungkin dekat dengan pejabat-pejabat penting negara, ataupun Bapak Ibu yang mungkin pengusaha-pengusaha besar yang kaya raya, yang punya power. Jangan pernah kamu menghina orang lain, tapi harusnya kamu menolong orang yang susah itu. Dia kalau kaya dia tidak akan jualan yang sampai segitunya, berjualan minuman, atau mungkin orang yang pedagang asongan yang di jalan ya, yang dengan susah payah dia harus berjualan. Tidak mungkin kalau dia orang kaya, dia berjualan seperti begitu. Dia kalau kaya raya, dia tidak akan memulung. Kalau dia kaya raya, dia tidak akan jadi tukang beca. Dia kalau kaya raya, dia tidak jadi tukang ojek. Kalau dia kaya raya, dia tidak akan jadi pelacur. Kalau dia kaya raya, dia tidak akan jadi pengemis. Kalau dia kaya raya, dia pasti juga hanya memerintah orang. Dia punya banyak uang, dia punya kekuasaan. Jadi peran kita di dalam manusia, di dalam kehidupan kita manusia ini tidak bisa kita tukar dengan orang lain. Kalau posisimu saat ini posisimu yang enak, ucap syukur dan jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Jangan menghina. Selalulah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah. Karena banyak orang kaya di dunia ini, banyak sekali orang kaya. Tapi orang yang punya kerendahan hati, orang yang punya kasih yang besar pada sesama, itu segelintir orang aja. Apakah yang segelintir itu kamu ada di dalamnya? Kalau kamu ada di dalamnya, ucap syukurlah. Saya punya salah satu donatur yang selama ini menolong saya, membantu saya dalam pelayanan. Saya tidak pernah kenal beliau secara pribadi. Saya tidak pernah tahu wajahnya seperti apa. Bahkan ujung kukunya pun saya tidak pernah tahu beliau ini siapa. Tapi beliau yang mendukung saya dalam pelayanan ini. Dan ketika saya bilang, saya kok nggak pernah tahu ya, jenengan ini siapa sebenarnya. Sambil tertawa dia bilang, tidak perlu ibu tahu siapa saya. Yang penting saya bantu ibu untuk melakukan pelayanan. Jarang ada orang seperti begini. Karena biasanya orang pengen diketahui orang lain sebagai penolong. Dia punya prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, ada donatur juga yang gini. Dia memberi uang buat saya masak
Jadi saya masak dari mulai COVID itu kan saya juga ada di dalam tim pelayanannya Pastor Paul Zhang, sampai dia mendirikan ada yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Dan itu kami memasak, tiap hari kami memasak, dan kami berbagi dengan orang-orang yang butuh makan di tepi jalan. Kita bagi makanan, kami bagi makanan, kasih makanan. Sekarang apa pakai, Bu? Beberapa tahun terakhir sampai keadaan ekonomi Indonesia pulih dan kita yang di daerah dihentikan. Ya cuma beberapa kota besar saja yang masih menjalankan itu. Tapi saya ada donatur-donatur perorangan yang juga memberi untuk saya bagikan orang di pinggir jalan. Saya masak nasi dus. Saya biasanya videoin. Kemudian waktu saya memberikan di tangan orang juga hand to hand, saya videoin sebagai pertanggungjawaban saya. Saya sudah melakukan amanat yang diberikan buat saya. Dan mereka tidak pernah pengen tahu siapa yang memberi. Orang yang biasa saya beri makan, mereka cuma tahu saya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya dananya bukan dari saya. Dananya ada orang lain di belakang saya. Dan itu Tuhan saja yang tahu. Nah, kalau kita punya kasih pada sesama, kita tidak akan menghina mereka yang hidupnya tidak beruntung ya. Karena kalau kita boleh memilih, semua mau pengen jadi raja, semua pengen jadi kaya raya. Tidak ada orang yang mau menjalani hidupnya dalam dunia ini dengan kesusahan demi kesusahan. Tapi itu semua adalah ketentuan Allah, yang mana kita harus menjalani dengan ucapan syukur. Apapun yang kita dapat dalam kehidupan kita, kita ucap syukur. Dan jangan pernah kamu menghina orang lain. Ingat, jangan pernah kamu menghina orang lain. Bolak-balik dari awal video ini sampai akhir video, saya katakan jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah merendahkan kehidupan orang lain. Ya sebagai manusia kadang-kadang juga ada rasa jengkel mungkin dalam satu situasi ya. Dalam situasi yang kadang-kadang kita menolong orang gitu ya. Sudah ditolong tapi tidak tahu terima kasih. Malah kita ditusuk dari belakang. Ada juga orang-orang seperti begitu yang menjengkelkan. Diangkat kehidupannya tetapi kita ditusuk dari belakang. Ada juga, bukan tidak ada juga, dan itu banyak. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara mereka dan kita. Jangan pernah kita menghina, biar aja. Toh posisi saat kita hidup di dunia saat ini kan memang berbeda. Ucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton video ini. Kalau terberkati, share ya video ini supaya banyak orang yang sadar untuk tidak menghina orang lain. Karena apa kita melakukan, apa kita menghina orang lain, nanti kita di hadapan Tuhan, kita akan dinistakan, dihina dan dinistakan juga. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.